Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aksi nyata modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari SDN Jogosari 2. Perkenalkan, nama saya Husnul Mubarok, saya JGP angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi, unit kerja saya adalah SDN Jogosari 2 Pandaan. Saya guru ahli pertama mata pelajaran PAI. Nah, daftar isi aksi nyata saya yang pertama tujuan aksi nyata, kemudian nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan penerapannya. Kemudian tugas aksi nyata yaitu Bapak Ibu diajak untuk melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4B di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Nah, dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi serta format video singkat atau kumpulan foto bercerita saat Bapak Ibu menjalankan rencana. Jangan lupa refleksinya sepanjang proses menjalankan seperti perasaan, ide gagasan, pembelajaran, atau dampak positif. Kemudian, tujuan aksi nyata yaitu di mana CGP melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. Selanjutnya, ini ada quote atau kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Mengajarkan kita bahwa sebagai bangsa kita harus mencintai bangsa kita sendiri, bahkan dalam segi metodologinya atau metodenya, budayanya juga. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai guru penggerak. Ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, di mana bisa dilakukan dengan cara melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, selalu mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, kolaboratif, bisa diwujudkan dengan selalu membangun daya sanding sehingga tercipta saling ketergantungan yang positif. Ketiga, inovatif, memunculkan ide segar dan tepat guna, tidak mudah putus asa, dan tidak pantang menyerah. Keempat, mandiri, mempunyai tanggung jawab mengembangkan dirinya melalui berbagai macam diklat atau pengembangan profesi. Kelima, yang terakhir, yaitu reflektif, melakukan introspeksi diri terhadap segala yang telah dilakukannya. Itu tadi 5 nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, untuk penerapan sesuai dengan refleksi 4P koneksi antar materi berikut. Sebagai langkah konkret untuk pengembangan diri saya berencana untuk lebih aktif mengikuti pelatihan dan workshop yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi murid. Selain itu, saya juga akan mulai menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek yang memungkinkan murid untuk lebih merdeka dalam belajar. Yang kedua, di masa depan, sebagai guru profesional, saya akan berusaha untuk senantiasa menjadi inspirasi bagi murid-murid saya, mendorong mereka untuk terus berkarya dan berinovasi. Yang ketiga, saya percaya bahwa dengan mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai guru penggerak, kita bisa bersama-sama mewujudkan generasi pelajar Pancasila yang unggul dan karakter. Kemudian, untuk penerapan
masing-masing nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu nilai berpihak pada murid, diterapkan dengan cara saya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, mana murid itu sebagai subjeknya, bukan lagi objek, sebagai pelaku utama dalam pembelajaran. Yang kedua, memperbanyak pengetahuan tentang ice breaking dan modal pembelajaran, jadi pembelajaran tidak hanya melalui ceramah. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat dan bakat dan keahlian masing-masing siswa. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa. Seperti ini ada bakat pencaksilat dari siswa kita. Jadi dilakukan pengembangan bakat, yang mau Banjari juga boleh Banjari, silat monggo silat, yang mau komputer teknologi boleh komputer, dan lain-lain sebagainya yang berpihak pada murid. Yang kedua, penerapan nilai mandiri, yaitu melakukan diklat atau bimtek baik secara luring maupun daring, menyelesaikan tugas administrasi dengan mandiri dan sesuai atau benar. Yang terakhir, menyelesaikan tanggungan aplikasi kedinasan seperti penilaian kinerja BMM, e-kinerja, Maya ASN, dan lain-lain dengan tepat waktu. Nah, ini ada contoh sertifikat-sertifikat ya, yang sudah diperoleh baik secara luring maupun daring. Kemudian, penerapan nilai reflektif, yaitu yang pertama menulis jurnal atau catatan harian tentang pengalaman mengajar, mencatat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Relatif di jurnal mengajar. Kemudian merumuskan rencana perbaikan untuk kedepannya. Jadi kita sedang di jurnal mengajar itu dievaluasi, diperbaiki apa yang kurang untuk kedepannya. Yang ketiga, memanfaatkan hasil supervisi dari kepala sekolah. Seperti ini ada gambar supervisi dari kepala sekolah untuk pembelajaran. Kemudian yang keempat, memanfaatkan hasil saran teman sejawat atau teman yang senior untuk berdiskusi bersama tentang pembelajaran yang telah dilakukan dan tentang apapun yang berhubungan dengan satuan pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Lanjut, penerapan nilai kolaboratif. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah, seperti gambar di atas ini ada kepala sekolah, teman sejawat juga yang senior, siswa, orang tua, untuk menyukseskan kegiatan religius di sekolah. Karena saya guru PAI, maka saya butuh kerjasama dari semua pendukung sivitas atau warga sekolah untuk kegiatan yang saya usung, yaitu kegiatan religius itu. Yang kedua, ikut aktif membantu dan bekerja sama meningkatkan mutu sekolah dalam kegiatan sekolah. Selain itu, saya juga ikut aktif dalam kegiatan sekolah, berkolaborasi dengan mereka. Yang ketiga, berkolaborasi dengan sesama guru mapel dalam organisasi KKG untuk meningkatkan profesional dan pedagogik guru. Jadi saya ikut dalam organisasi KKG PAI. Kemudian penerapan yang berikutnya yaitu inovatif. Yang pertama, membuat video pembelajaran, kemudian meneruskan akun media sosial sekolah sebagai sarana emas, merancang pembelajaran bervariasi yang mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti gambar di sini ada penggunaan Chromebook ya. Kemudian refleksi dari saya, yaitu ketika merenungkan peristiwa pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya teringat kan kebijakannya yang menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah menumbuhkan potensi setiap individu, bukan sekedar mengisi kepala dengan informasi. Apalagi saya sebagai guru pendidikan agama Islam, setelah mendapatkan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak
merasa ditampar dengan keras sehingga menyadarkan tentang hakikat dari pendidikan yang sebenarnya sudah saya pelajari sejak dulu dalam nilai-nilai religius, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya, refleksi perasaan saya. Saya mengikuti pembelajaran tentang pemikiran Ki Haji Darmawan dan nilai-nilai pendidikan guru penggerak. Saya merasakan campuran antara antusiasme dan refleksi mendalam, di mana proses pembelajaran ini bukan hanya menambah pengetahuan saya, tetapi juga menyentuh sisi emosional saya sebagai seorang pendidik yang ingin memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya, bukan hanya sekedar mengisi kelas kosong. Karena saya yakin jika kita memberi yang terbaik, maka kebaikan akan selalu menyertai kita, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk yang di langit atau di bumi sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan benar-benar mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu atau kebaikan kepada manusia. Kemudian refleksi pembelajaran dari saya, sebelum mengikuti pembelajaran ini, saya cenderung melihat pendidikan sebagai proses transfer ilmu dari guru ke murid. Namun setelah memahami lebih dalam konsep Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai guru penggerak, pandangan saya, mindset saya berubah. Saya ingin menyadari bahwa pendidikan harus lebih menyeluruh, komprehensif, dan holistik, mencakup pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kreatif. Tidak hanya itu, saya juga belajar bahwa peran guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan hanya salah satu fasilitator yang membantu murid menemukan potensi terbaik mereka. Nah, untuk refleksi, hal positif yang saya rasakan adalah perubahan mindset saya, sehingga merubah perilaku saya juga di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, pembelajaran dalam kelas dan anak-anak menjadi menyenangkan dan tidak terbebani, dan lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenar-benarnya. Nah, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya lakukan ini akan terus berlanjut ke masa depan, membawa kebaikan, mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dalam pendidikan, sehingga saya dapat bergerak dan menggerakkan apa yang menjadi mutu-mutu nilai-nilai guru penggerak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.